Halo sobat film, jumpa lagi bersama channel ini. Tes dulu ya, siapkan kopi, siapkan minuman dan segelas air hangat, dan dengarkan di headset Anda. Minum kopi, minum kopi apa, ngerup kopi dulu. Nah ya, halo, selamat datang di channel ini yang tentunya akan membahas genre film, dari film horor, film lucu, film komedi, dan peristiwa-peristiwa film lainnya. Ya paling ini bukan ngebahas ya, tapi ngebacot katanya ya. Oke, tapi kita tidak ngebacot, kita menceritakan film. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas, aku akan membahas film yang berjudul Alien. Ya mungkin kalian belum tahu kali ya, film Alien itu film sejak tahun pada zaman Perang Dunia Kedua. Minum kopi dulu. Film zaman kedua, dimana belum ada handphone, belum ada gadget, dan belum ada YouTube, dimana film ini mengisahkan tentang mata-mata spionase ya, mata-mata yang saling jatuh hati saat menjalankan misi berbahayanya. Gitu filmnya. Nah, film ini disutradarai oleh Robert Zemeckis ya, yang tayang perdananya pada tahun 2016. Nah, film ini dibintangi oleh aktor Hollywood ya, papan atas senior ya, termasuk om saya ya, itu Brad Pitt dan Marion Cotillard. Hanya dua orang ini nih ya, pasangan yang menjadi peran utamanya. Dikisahkan mereka berdua itu jadi agen rahasia tetapi di beda negara, dimana Brad Pitt ini diperankan oleh Max bernama Max ya, dan itu ya, siapa namanya yang ceweknya nih, pasangannya Marion Cotillard ini itu menjadi Mariam. Nah, ceritanya film ini diawali dari Max yang turun dari pesawat terbang, turunnya pakai parasut ya, turun di sebuah wilayah gurun pasir di Maroko, pokoknya daerah gurun pasir. Lalu dia menyusuri gurun pasir tersebut dan terlihat dari kejauhan ada mobil PW ya, mobil PW ya, mobil jadul. Emang ini filmnya film jadul ya, mobil jadul menjemputnya. Lalu supir itu memberitahukan bahwa di dalam itu ada koper, isinya itu ada baju, paspor, dan senjata api, juga memberikan cincin. Jadi artinya dia harus menyamar menjadi seorang suami yang sudah punya istri. Nanti dia ceritanya akan bertemu dengan istrinya. Jadi istrinya itu memakai kode gambar burung kolibri. Jadi dia nanti kalau ketemu menggunakan kode itu adalah istrinya. Nah, kopinya sedap. Nah, lanjut ya. Nah, kemudian malamnya sebagai tugas mata-mata, Max ini berangkatlah dia dengan pakaian rapi, berdandan rapi ke daerah Casablanca, ke tempat sebuah restoran untuk menemui rekannya yang menjadi istrinya nanti. Dia melihat sekeliling dan dia melihat ada selendang gambarnya burung kolibri dan wanita yang bergaun ungu, dan wanita itu melihatnya lalu bergegas menghampiri dan memeluknya. Dan
Wanita itu memperkenalkan Max kepada teman-temannya yang saat itu sedang ngumpul ya, bahwa mereka mengatakan ini suaminya yang datang dari Perancis, dia adalah seorang ahli kimia. Lalu mereka pergi dari tempat restoran itu berdua, dan di dalam mobil mereka saling berkenalan, karena ya memang sebenarnya mereka belum kenal, karena ini pertemuan awal mereka sebagai mata-mata. Sedangkan wanita itu bernama si Mariam. Si Mariam ini telah lebih dulu menjalankan tugasnya sebagai mata-mata di negara itu, dan tentunya sudah punya banyak relasinya di sana. Dan dia menceritakan kepada teman-temannya bahwa suaminya itu adalah ahli kimia. Nah, itu ceritanya ya. Nah, kemudian Mariam memberitahu kepada Max ya, untuk hati-hati dalam berbicara menggunakan bahasa Prancis, karena biasanya kalau Max itu kan bukan dari Prancis, dari logatnya masih beda, seperti Jawa Sunda ya. Walaupun orang Sunda ngomong orang Jawa pasti akan kedetek, walaupun orang Sundanya itu bisa ngomong Jawa, tapi kalau ngomong Sunda akan susah. Nah, lanjut lagi. Suatu hari mereka pergi ke sebuah kafe. Nah, pas di kafe itu Max itu melihat ada tentara Jerman yang ia sangat kenal, karena dulu pernah menginterogasinya. Jadi si Max mulai grogi ya saat si Jerman itu pergi dari tempat duduknya. Dia mencari telepon, si Max menghampirinya lalu mencekiknya hingga tewas. Karena bahaya kan, kalau ketahuan bisa terbukalah penyamaran Max ini. Beberapa hari kemudian dikisahkan ya, Max menemui, karena misi Max dan Mariam ini adalah membunuh duta besar Jerman. Pada suatu hari ya tentunya dia menemui seorang perwira Jerman yang bernama Kobor. Di sana Max dan Kobor itu bermain kartu ya, anggap saja jika Max kalah maka Max akan datang ke pestanya yang dihadiri oleh duta besar. Nah, tentunya karena ingin punya misinya, sebenarnya dia misinya adalah untuk membunuh duta besar, tentunya Max mengalah ya. Dan akhirnya dia diundang di pesta tersebut. Tentunya perwira Jerman tersebut ya, dia ingin menguji apakah Max itu betul-betul ahli kimia. Makanya pas sebelum pergi, Max harus menuliskan rumus fosfat. Untunglah ya, cerdasnya si Max ini, walaupun dia seorang mata-mata tapi dia ngerti juga rumus fosfat ya. Aku juga nggak ngerti ya. Kalian nggak ngerti juga. Nah, keesokan harinya pesta pun berjalan. Tentunya sebelumnya Max dan Mariam ini ya sudah merencanakan bagaimana tata caranya, metodenya secara matang dan jelas untuk membunuh si duta besar itu, untuk menuntaskan misinya. Batuk. Nah, setelah berhasil membunuh duta besar, mereka berdua, si Max dan Mariam ini kemudian pergi dari negara dan wilayah itu. Kisah pun berlanjut. Max dan Mariam saling mencintai dan memutuskan menikah dan pergi pindah ke London. Dan kemudian mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Anna. 2 tahun kemudian berlalu. Max selalu dipanggil oleh pimpinannya, atasannya ya, yaitu memberitahukan bahwa ternyata istrinya Mariam itu adalah mata-mata Jerman berdasarkan informasi dari bosnya Max, karena mereka telah menemukan kode yang dikirim dari London ke Berlin. Jadi kode itu sama seperti yang di Perancis, yang
diketahui bahwa itu adalah kode yang diberikan yang sama, dan informasi itu diketahui adalah menuju kepada istrinya Max yang memberikan informasi-informasi mata-mata kepada Jerman. Tentunya Max menyangkal dan mengatakan bahwa ini adalah istrinya, dia adalah orang jujur, dia agen rahasia yang bukan dari Jerman, katanya gitu, karena dia juga kan telah mengeksekusi bersama dia mengeksekusi duta besar Jerman. Nah, namun Max pun ya tentunya dia ingin mengetahui ya, karena apakah informasi itu betul, karena ternyata menurut bosnya Max ini, Jerman sudah mengetahui rencana itu sebelumnya. Yang namanya Mariam itu dulu itu sudah ditangkap dan dieksekusi oleh Jerman, dan yang menjadi mata-mata itu bukan Mariam yang dimaksud, tapi Mariam yang berbeda yang diceritakan bosnya Max itu. Dan Hitler sudah mengetahui dan membiarkan rencana pembunuhan duta besar itu. Dan tentunya bosnya Max ini ingin menahan Mariam ya selama 72 jam untuk diinterogasi, tetapi Max marah ya, bahkan menolak rencana tersebut. Nah, tentunya ya karena Max ini adalah berjasa kepada negara dan punya pangkat yang lebih tinggi, pangkat tinggi juga, dan loyalitasnya juga bisa patut diacungi jempol. Akhirnya bosnya Max memberi opsi lain kepada Max, bagaimana dia caranya untuk mengungkapkan, memberikan informasi palsu ya, yang dirahasiakan, yang hanya diketahui oleh dirinya dan bisa dilihat oleh istrinya. Tentunya dengan demikian agar jika informasi palsu itu sampai ke Jerman, berarti betul bahwa itu berasal dari istrinya yang memberikan informasi kepada Jerman. Jadi dipancing ceritanya nih. Nah, jika betul menurut peraturan negara, karena seorang mata-mata itu harus dibunuh, dan tapi dengan syarat mengajukan bahwa Max lah sendiri yang akan membunuh istrinya jika dia adalah seorang mata-mata dari Jerman. Nah, kemudian Max akhirnya mencari informasi, dimulai dengan menemui seorang pria yang dulunya itu pernah ditolong oleh Mariam ya, Mariam yang waktu di Prancis. Dia ingin mengetahui apakah si istrinya itu adalah Mariam. Dia membawa foto istrinya dan dia mengunjungi pria tersebut dan dia memperlihatkan foto istrinya itu. Apakah ini Mariam? Nah, namun ternyata Max tidak mengetahui ya kalau ternyata tahanan si orang tersebut sudah tidak bisa melihat karena matanya dan retina kirinya tertembak. Ya, akhirnya gagal tuh si Max mendapatkan informasi itu. Ada lagi informasi mengatakan bahwa pernah ada yang namanya Delamak, bahwa dia pernah diselamatkan juga oleh si Mariam. Akhirnya dia karena penasaran, dia ingin mengetahuinya, dia akhirnya menitipkan tugas kepada anak buahnya untuk mengirimkan surat yang berisi foto istrinya, yang mengatakan bahwa surat itu ke Lamak, artinya apakah itu betul Mariam. Dia menyuruh anak buahnya untuk menyampaikannya ke sana karena memang negaranya jauh. Nah, kemudian tentunya anak buahnya si Max ini ya, dia menyetujuinya. Kemudian film beralih pada suatu hari di mana Max mengadakan pesta di rumahnya. Tiba-tiba bosnya Max datang dan ingin berbicara empat mata dengan Max.
Dan bos Max ini mengatakan bahwa Max telah melanggar aturan pertama karena ia telah menemui tadi ya calon yang, dan tentunya itu kan tidak dibolehkan ya, mengorek informasi-informasi para mata-mata lama katanya gitu, itu kan melanggar peraturan. Lalu yang kedua, dia juga mengetahui bahwa dia ingin mencari informasi dari Delamak dan menyuruh anak buahnya untuk memberikan surat, dan akhirnya ya otomatis anak buahnya itu terlambat ya dalam menjalankan misinya karena dia punya misi yang berbeda, dan tertembaklah pesawatnya dan meninggal dan jatuh. Itu nah, dengan mendengar berita itu tentunya gagal ya misinya Max untuk mengetahui informasi tentang ini apakah mata-mata apa betul itu. Akhirnya Max sendirilah yang langsung menggunakan pesawat ya, ingin menemui Delamak ya, mata-mata dulu yang pernah bertugas bersama Mariam. Dan ternyata Delamak itu dipenjara ya di sananya, dan dia akhirnya dengan mengendap-endap menyusup dengan mengancam sipir penjara di sana ingin bertemu dengan Delamak. Dia menodongkan senjatanya, dan tentunya sipir ini takut ya, dia akhirnya memberitahu di mana penjaranya. Akhirnya Max bertemu dengan Delamak dan dia memperlihatkan foto istrinya. Apakah benar dia adalah Mariam? Delamak yang saat itu berada dalam keadaan mabuk hanya menjawab benar, dia adalah Mariam, tapi bukan Mariam itu katanya. Jujur Max yang tidak percaya, ia bertanya kembali, coba lihat, perhatikan, sambil mencekik. Dan dia pun ya mengatakan bukan dia. Nah, dia seorang primadona pesta yang pandai melukis katanya, juga lukisannya indah. Dan juga si Mariam ini dia itu ahli bermain piano pakai bidadari katanya. Dia pernah bertemu dengannya di sebuah kafe dan dia bisa pandai bermain piano dan menyanyikan lagu La Marseillaise ya di depan semua tentara Jerman dan sipir. Di depan Jerman dan sipir, di depan tentara Jerman. Dan karena di dalam konsentrasi penjara yang lama, para sipir akhirnya pada datang dan terjadilah peperangan di sana. Max pun akhirnya kabur, berhasil lolos dari sana dan kembali pulang ya, menemui istrinya dan mengajak Mariam pergi ke menit sebelumnya, menitipkan kepada pengasuhnya yang ternyata ya pengasuhnya itu si ini ya dititipkan. Kemudian lalu dia mengajaknya pergi ke sebuah bar di mana bar tersebut ada piano, organ. Lalu Max ini meminta istrinya untuk memainkan piano dan menyanyikan lagu Delamak. Nah, disinilah akhirnya Mariam tidak bisa memainkan piano dan mengatakan bahwa kepadanya Mariam ini adalah dia adalah betul mata-mata Jerman. Dan tentunya Max pun marah ya, dan dia menangis ya, karena dia memang sangat mencintai Mariam. Dan katanya, kenapa kau tega melakukan itu katanya ya, karena pihak Jerman memaksa dia. Jika dia tidak memberikan informasi dan kabur dari pantauan Jerman, maka anaknya akan dibunuh. Dan yang bunuh itu di sekelilingnya itu sudah ada jaringannya, jaringan mata-mata di sana. Dan tentunya siapa yang mengirim informasi palsu itu katanya, yang dia menjebak, dan dia mengakuinya, dia juga yang mengirimkannya. Dan ya itulah akhirnya Max tidak tega, dia mencari pembantunya, pengasuh bayinya, karena itu termasuk dari kelompok jaringan Jerman. Dia menembaknya dan membunuh jaringan-jaringan lain yang memata-matainya, yang menjadi informan-informan Jerman di wilayah itu. Dan setelah itu dia mengajak istrinya Mariam untuk segera kabur bersama, karena
nanti akan dikejar oleh bosnya, oleh pasukannya. Dia harus berusaha bagaimana kabur dari situ. Dia membawa anak dan istrinya setelah membersihkan jaringan-jaringan Jerman di situ. Tentunya, tapi jelas ya, kalau bosnya Max itu pasti tidak akan mengampuni tentunya, karena ini adalah pengkhianatan tingkat tinggi pada zaman Perang Kedua, informasi-informasi yang bisa membahayakan negara. Nah, ketika ingin kabur Max dan istrinya dan anak itu, ketika sudah mau mencapai bandara dan ingin kabur pergi dari negara itu, datanglah bosnya Max menghadang. Dan disitulah ya Max menjelaskan bahwa kepada bos Max, istrinya itu karena dipaksa dan segala macam, dia membela terhadap istrinya, namun tetap dia harus dipaksa. Akhirnya Mariam keluar dari mobil, dia menyerahkan anaknya, dia bilang, saya mencintai anak dan Maxnya. Lalu dia menitipkan untuk menjaga anak baik-baik. Dan ketika berbelok melangkah, Maria menembakkan pistolnya sendiri ke kepalanya. Dan disitulah datang pasukan tim khusus yang ingin menangkap Max. Namun dihadang oleh bosnya Max dan mengatakan bahwa Komandan Max telah mengeksekusi agen musuh dengan tangannya sendiri. Tentunya akhirnya Max lolos dari tuntutan, tapi Max tak kuat menahan kesedihannya karena melihat istrinya mati bunuh diri. Dan filmnya selesai, berakhir. Begitulah film dimana loyalitas yang tinggi Max mempertaruhkan pengabdiannya kepada negara, dan sedangkan untuk Mariam mempertaruhkan nyawa agar Max dan anaknya bisa melanjutkan hidup. Ini adalah sungguh film yang luar biasa, yang bisa kita petik nilainya adalah di mana kejujuran dalam sebuah hubungan adalah kunci utama dalam mencintai. Oke sobat film, demikian saja yang bisa direview, dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe ya, nanti simak lagi review film selanjutnya. Bye bye.